Baik, kita mulai untuk perkuliahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Kita lanjutkan untuk materi kita RO yang pertama. Materi pertama itu tentang program linear. Mungkin kalian sudah pernah belajar ya, kita mengulang kembali tentang program linear. Oke, saya share materinya. Oke. Jadi ini materi untuk bab pertama. Saya slide dulu. Oke, sudah kelihatan ini? Sudah, Pak. Sudah. Baik, kita bicara tentang definisi dulu ya dari linear programming atau program linear. Jadi ada 3 komponen dari linear programming atau disingkat dengan LP di sini. Yang satu pertama adalah fungsi objektif ya atau fungsi tujuan. Ini merupakan suatu fungsi yang linear dari peubah keputusan. Kemudian fungsi objektif ini ada kalanya bisa dimaksimumkan atau diminimumkan, tergantung permasalahan yang akan kita selesaikan. Apakah permasalahannya maksimasi atau minimasi. Kemudian selain fungsi objektif juga ada fungsi kendala atau constraint. Yaitu suatu fungsi linear yang membatasi nilai suatu peubah keputusan. Jadi fungsi objektif itu yang akan kita tuju nanti, tetapi di situ ada beberapa kendala. Fungsi-fungsi kendala. Fungsi objektif biasanya bukan biasanya ya, memang fungsi objektif hanya satu yang akan kita cari. Kemudian yang fungsi kendala itu ada banyak. Kemudian komponen yang ketiga adalah batasan tanda, sign restriction ya. Jadi peubah keputusan di situ kita ada kalanya tandanya positif atau negatif atau tidak dibatasi tanda. Nah, ini adalah 3 komponen yang ada pada linear programming. Jadi saya ulangi untuk 3 komponen ini. Yang pertama itu adalah fungsi tujuan atau objektif. Nah, ini merupakan permasalahan utama, tujuan yang akan kita selesaikan. Ada kalanya dia minimum atau maksimum. Kemudian ada beberapa kendala atau constraint. Ya. Kemudian yang ketiga adalah tanda, ya, batasan tanda. Dia bisa peubah keputusan di sini
disimbolkan dengan X1, X2, dan seterusnya sampai Xn. Contoh sekarang, permasalahan dalam linear programming ya. Suatu perusahaan mainan kayu, di sini namanya Geopetos Wood Carving ya, memproduksi dua mainan, ada soldier dan train. Jadi tentara-tentaraan dan kereta ya. Nah, biaya yang dibutuhkan dalam membuat tiap satuan mainan dalam perusahaan mainan kayu itu sudah ditentukan, sudah diketahui ya biaya-biayanya. Kemudian ada pengaruh juga persediaan bahan mentah, kayu, dan jam kerja untuk membuat buah mainan terbatas setiap minggunya. Ya. Jadi ada batasan di situ, persediaan bahan baku, di situ kayu dan juga jam kerja dalam membuat satu mainan itu terbatas setiap minggunya. Kemudian berapa buah soldier dan berapa buah train yang harus diproduksi per minggu agar keuntungan maksimum. Jadi ini yang akan kita cari. Jadi kita mencari keuntungan maksimum dengan beberapa kendala yang ada. Nah, ini contoh dari permasalahan linear programming. Nah, pada kasus ini, itu nilai-nilainya sudah ditentukan di tabel ya. Jadi tabel biaya dari perusahaan Geopetos Wood Carving ini, jadi di tabel ini dijelaskan harga jual mainan per buah ya. Untuk soldier 27, kalau yang train itu 21 ya. Ini sudah ditentukan dalam soal atau sudah ditentukan di itunya permasalahannya ya. Kemudian harga bahan per buah, kalau soldier 10, trainnya 9 ya. Kemudian labor cost, labor itu apa? Pekerja ya. Biaya pekerja per buah, kalau soldier-nya 14, trainnya 10 ya. Jadi dari tiga ini, harga jual, harga bahan, dan labor cost, itu kita bisa menentukan profitnya. Harga jual ini kan untung ya, kalau harga bahan dia harus mengeluarkan uang, dan labor cost juga dia harus mengeluarkan uang. Sehingga profitnya ini harga jual 27 dikurangi dengan cost. Cost-nya kan 2 ini, harga bahan dan labor cost. Jadi 27 dikurangi 10 dikurangi 14. Jadi profitnya di sini 3. Kemudian yang trainnya berarti 21 kurangi 9 kurangi 10. Berarti 2, ketemu 2. Ya, ini adalah profitnya. Kemudian ada beberapa kendala di situ. Ya, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Jadi ada persediaan bahan mentah dan juga jam kerja untuk membuat per satu buah mainan terbatas setiap minggunya. Ya. Jadi carpentry per buah jadi, itu 1 untuk soldier dan trainnya juga 1.
batasan per minggunya 80. Ya, untuk finishing itu 2 untuk soldier dan trainnya 1. Batasan per minggunya 100. Kemudian ada demand, itu kurang untuk soldiernya kurang dari sama dengan 40, untuk trainnya tidak terbatas. Oke. Kemudian apa ubah keputusannya? Nah, ini ditentukan X1 itu adalah soldier per minggu. Kalau X2 itu adalah train per minggu. Nah, ini ubah keputusannya. Dari situ kita bisa membuat fungsi objektif dari sini tadi profitnya. Jadi profit X1-nya 3, X2 2, sehingga permasalahan tadi kita akan mencari nilai keuntungan maksimum. Sehingga 3 dari X1 plus 2 dari X2. Ya, kalau dinyatakan dalam matematis berarti max Z sama dengan 3X1 plus 2X2. Nah, untuk fungsi kendala ini adalah semua dari sumber daya yang terbatas. Yang tadi ya, yang ini. Jadi jumlah produksi per minggu untuk ini, carpentry X1-nya 1, X2 1, batasnya adalah 80. Berarti di sini X1 plus X2 kurang dari sama dengan 80. Kemudian finishing di sini 2 X1 plus X2 kurang dari 100. Dan yang demand yang dibatasi hanya X1-nya. X1 kurang dari sama dengan 40. Nah, ini yang dinamakan fungsi kendala. Jadi dari permasalahan ini, pertama kita nyatakan fungsi objektif dan juga fungsi-fungsi kendalanya. Nah, untuk batasan tanda di sini, sifat dari peubah keputusan jumlah barang itu harus non-negatif. Ya, karena nggak mungkin barangnya itu negatif, minus ya. Ini komponen yang ketiga tadi. Jadi X1-nya harus lebih besar sama dengan 0, X2-nya juga harus lebih besar sama dengan 0. Oke. Nah, sekarang sudah lengkap di sini linear programming untuk permasalahan dari perusahaan Geopetos ini. Jadi kita ingin memaksimalkan Z ya dengan beberapa fungsi kendala dan batasan dari X1 dan X2. Nah, sekarang metode untuk menyelesaikan ini linear programming yang pertama yang akan kita pelajari adalah dengan menggambar grafik ya. Oke, ini semua peubah keputusan harus memenuhi semua kendala dan batasan tanda. Oke. Nah, sebelum kita bahas itu, kita mengenal terlebih dahulu apa itu daerah visible, ya, visible region, dan dengan daerah visible itu adalah himpunan dari semua titik yang memenuhi kendala dan batasan tanda. Ya, ini dinamakan dengan visible region. Kemudian solusi optimal
atau optimal solution itu untuk masalah maksimasi atau minimasi. Di titik di dalam daerah visible dengan nilai fungsi objektif paling besar atau paling kecil. Ya. Jadi titik-titik dalam ini ya, daerah visible yang nilai fungsi objektifnya nanti paling besar atau paling kecil, tergantung permasalahan yang akan kita selesaikan. Apakah itu permasalahannya menginginkan maksimasi atau minimasi. Oke, nanti kita coba kerjakan yang tadi. Nah, sebelumnya ini langkah-langkahnya dalam menentukan solusi optimal dengan grafik ya, dengan grafis. Nah, dengan grafis ini tentunya ada kelemahan. Jadi kelemahan dari grafis ini dia hanya dua peubah. Jadi hanya X dan Y atau X1 dan X2 seperti permasalahan tadi ya. Jadi kalau sudah X1, X2, X3 itu sudah pakai metode yang lain. Kita belajar yang sederhana dulu. Jadi langkah pertama, kita gambar daerah visible. Kemudian langkah kedua, gambar garis isoprofit. Kemudian yang ketiga, tegakkan garis isoprofit itu di dalam daerah visible dengan menaikkan dan menurunkan nilai dari Z. Nah, tergantung apakah dia minimasi atau maksimasi. Kalau misalkan maksimasi, maka garis isoprofitnya itu dinaikkan ke atas. Kalau minimasi, garis isoprofit diturunkan ke bawah. Jadi titik terakhir dalam daerah visible yang terkena dari garis ini itu dinamakan solusi optimal. Nah, yang dinamakan optimal di sini tergantung soalnya, tergantung permasalahannya. Kalau dia menginginkan maksimasi atau minimasi. Oke, ini cara-caranya. Nah, kita selesaikan yang tadi. Atau sebelum lanjut, mungkin ada yang ditanyakan? Ada yang tanya enggak? Tidak, Pak. Kayak. Oke, kita coba selesaikan dari permasalahan tadi, perusahaan tadi, membuat mainan. Pertama kita gambar daerah visible. Daerah visible itu yang ini, yang big block hitam. Ini merupakan suatu himpunan seluruh titik yang memenuhi kendala. Nah, kita ambil permasalahan tadi bahwa X1 plus X2 kurang dari 80. Nah, di sini untuk menggambarnya maka kita buat sama dengan dulu. Jadi X1 plus X2 sama dengan 80 sehingga kita peroleh di sini X2 adalah 80 min X1. Sehingga kalau kita ini X1-nya kita buat 0, ya maka X2-nya adalah 80. Jadi 0,80. Demikian juga di sini kalau X1-nya 80, ya maka X2-nya 0.
ya kan. Mudahnya kan gitu, kalau kita ingin menggambar garis, maka salah satunya ini kita nolkan, kemudian gantian yang lain kita nolkan. Jadi kita gambar garis yang melewati 80,0 dan juga 0,80. Ini ya. 80, 0, 80, yang ini 80,0. Kita tarik garis di sini. Karena permasalahannya minimasi kurang dari, maka yang kita arsir yang di bawah. Kemudian kendala yang kedua, 2x1 plus x2 kurang dari sama dengan 100. Maka dari sini kalau x1-nya 0, x2-nya 100. Kalau x2 0, x1-nya 50. Jadi kita gambar garis 50,0 di sini ya. Dan kita tarik sampai 0,100 sini ya. Oke, dari sini kemudian ada lagi satu lagi, x1 kurang dari 40. Nah, kalau kita sama dengan kan x1 sama dengan 40 sini ya. Di sini garis ini, garis yang keempat ini ya. Maka yang kita arsir adalah yang sebelah kiri. Oke. Dengan batasan syarat ya, dari x1-nya lebih besar sama dengan 0, x2-nya lebih besar sama dengan 0. Jadi x1 ini kan, x1 kan garis yang ini horizontal lebih besar dari 0, jadi ya ini yang akan kita arsir. Kemudian x2 lebih besar dari 0, ini x2-nya berarti sebelah kanan yang kita arsir. Nah, maka kita peroleh daerah-daerah visible, yaitu H, E, F, G, D. Ini ya. Ini adalah daerah visible. Selanjutnya, di sini kita bisa melakukan dua cara ya. Yang pertama, dari titik-titik yang telah kita peroleh yang di sini ya. Jadi H, E, F, G, D. Titik-titik itu kita masukkan ke fungsi tujuan. Jadi fungsi tujuan sehingga nanti yang nilainya paling besar itu adalah yang kita cari. Betul ya. Jadi permasalahan tadi kan maksimasi. Jadi nilai yang maksimal itu yang kita cari. Akan tetapi untuk memudahkannya kita pakai isoprofit line, guys. Isoprofit itu yang cara kedua. Nah, kita gambar isoprofit line-nya. Ya, jadi Z sama dengan 2x1 plus 2x2 ya. Sama dengan 180 di situ. Maka x1, kalau x1-nya kita buat 60 ya. 60 kali 3 berarti 180 ya, berarti x2-nya 0, atau logikanya kita balik, jadi x1-nya 0 maka x2-nya 90. Kalau x2-nya 0 berarti x1 60 ya. Oke, maka kita tarik garis dari 60,0 ke 0,90 ya. Ini ditarik garis putus-putus. Nah, selain garis yang ini,
kita gambar juga garis yang gradiennya sama atau kemiringannya sama dengan garis isopropit line ini. Jadi isopropit line di sini tidak hanya satu garis, jadi garis yang ada banyak ya. Jadi yang sejajar atau punya kemiringan yang sama dengan garis yang kita gambar isopropit yang pertama ini. Oke. Maka solusi optimal ya, titik di dalam HEFGD yang terkena isopropit line paling akhir. Jika isopropit line itu digerakkan sejajar dari titik 0 ke arah atas. Oke. Jadi gini. Nah, jadi isopropit line itu ada banyak di sini. Ya. Sejajar semua sama, maka kita ambil yang yang nilainya maksud saya yang terkena garis isopropit yang terakhir. Jadi titik ini H E F G D paling akhir dari titik 0, titik di sini itu adalah yang titik optimalnya. Ya, jadi kita ambil sejajar dengan 0 sini ya. Sini. Nah, yang paling akhir di sini itu adalah G. Jadi titik G 20,60 di sini. Itu adalah yang optimal. Sehingga kalau kita masukkan ke persamaan yang tadi Z sama dengan 3 kali 20 ya, X artinya plus 2 kali 60, maka di situ kita peroleh 180. Oke. Itu langkah penyelesaian dengan metode grafis. Oke. Kemudian kita bicara tentang himpunan konveks. Jadi S ini adalah suatu himpunan konveks jika garis yang menghubungkan dimanapun di dalam S itu juga berada di dalam S. Contoh di sini. Contoh A, B, C, dan D. Maka himpunan yang merupakan himpunan konveks itu adalah A dan B. Karena di sini misalkan yang A ke B, maka garisnya itu berada pada luar daerah yang diarsir. Ya, berarti dia bukan himpunan konveks. Demikian juga yang D, kalau kita tarik garis dari A ke B, maka di sini ini bolong ya di sini ya. Jadi yang di garis melewati ini dia tidak berada pada himpunan atau daerah yang diarsir ini. Beda halnya dengan A dan B. Kalau kita tarik garis manapun ya, maka dia selalu berada di dalam S atau yang ada di daerah yang diarsir. Ini adalah himpunan konveks. Nah,
ada istilah extreme point atau titik ekstrimnya. Jadi untuk sembarang himpunan konveks, P di dalam S adalah titik ekstrim jika garis yang berada dalam S mempunyai P sebagai akhir garis. Oke, kita tidak menganggap lagi C dan D ya, karena syaratnya untuk extreme point itu berada pada himpunan konveks A dan B. Maka di sini A, B, C, D di dalam B itu adalah titik-titik ekstrim. Ya. Jadi A, B, C, D disebut dengan titik ekstrim. Kenapa kok E tidak? Kenapa kok E tidak disebut titik ekstrim? Ya, karena kita lihat definisinya. Jadi garis yang berada di dalam S mempunyai P sebagai akhir garis. Maka kalau kita coba di sini garis AC, A yang terakhir, C yang terakhir ya. CD, C juga di akhir garis, D juga di akhir garis. Kemudian DB, D juga di akhir, B juga di akhir. Nah, kalau BE, maka yang E ini tidak di akhir. Karena akhir dari garis yang ini itu adalah A. Sehingga E ini bukan titik ekstrim. Nah, itu bedanya. Titik ekstrim dan bukan titik ekstrim. Nah, kalau lingkaran di sini dia tidak punya titik ekstrim. Nah, garisnya kan terus berlanjut nih. Oke. Itu yang perlu kalian pahami tentang himpunan konveks dan juga titik ekstrim. Oke, itu. Nah, solusi optimal syaratnya daerah visible-nya berupa himpunan konveks. Ya. Kemudian solusi optimal ini selalu terletak pada salah satu dari titik ekstrim pada wilayah visible. Jadi saya tampilkan yang tadi ya. Jadi di sini ini adalah daerah visible yang diarsir hitam ya. Kemudian ada titik-titik ekstrim di sini ada H, E, F, G, D, titik-titik ekstrimnya. Sehingga tidak mungkin solusi optimalnya berada di misalkan di sini. Ya, jadi tidak mungkin seperti itu. Jadi titik optimalnya pasti di titik-titik ekstrim di sini, D, G, F, E, ataupun mungkin H. Oke, kembali lagi. Nah, kemudian pencarian dari solusi optimal itu dibatasi pada titik-titik ekstrim. Oke, tidak perlu pada semua titik di daerah visible. Betul ya. Seperti yang saya jelaskan tadi. Ini persyaratan untuk solusi optimal. Nah, ini yang tadi ya. Jadi permasalahan word carving berdasarkan titik ekstrim. Ini HEF, GD, ini adalah titik ekstrim. Kemudian yang mempunyai nilai Z yang paling besar adalah titik G.
20,60. Nah, itu tadi untuk permasalahan maksimasi. Sekarang untuk masalah minimasi atau kita cari minimum. Oke, mungkin kalau ada pertanyaan silakan langsung tanya ya. Oke, tentunya yang minimasi ini agak berbeda dengan maksimasi. Misalkan Dorian Auto memproduksi mobil dan truk. Ya. Contoh kasus, contoh permasalahan. Pelanggannya adalah HIW dan HIM. High Income Woman dan High Income Man. Dorian Auto mengiklankan produknya dengan cara satu membeli 1 menit slot waktu iklan, 2 acara TV yang menjadi target, yaitu acara komedi, acara pertandingan sepak bola. Ya, ini contoh masalah. Kemudian ingin diputuskan berapa menit slot iklan yang harus dibeli pada kedua acara tersebut agar sesuai target jumlah penonton iklan dari HIW dan HIM dengan biaya seminimum mungkin. Oke. Tentunya ini berbeda dengan permasalahan tadi. Yang tadi kita cari maksimumnya, labanya. Yang ini kita cari biaya seminimum mungkin dengan hasil yang optimal. Ya. Nah, di sini ubah keputusannya X1 adalah slot 1 menit iklan pada acara komedi, X2 adalah slot dari 1 menit iklan pada acara sepak bola. Nah, ini tabelnya. Ini dari soal ya, dari soal. Ada kalanya soalnya itu nilai-nilainya itu dijelaskan pada soal, bukan pada tabel. Lebih sering seperti itu. Jadi kalian harus bisa mentransformasi nilai-nilai yang dijelaskan dalam soal ya ke dalam tabel. Sehingga dari situ kita bisa menentukan fungsi tujuan dan fungsi kendalanya. Oke, ini ya dari jumlah pemirsa targetnya 28, jumlah pemirsa di sini targetnya 24 ya. Tentunya dari sini berarti dia lebih besar. Ini juga lebih besar. Biaya ini 50 untuk iklan komedi dan 100 untuk iklan sepak bola. Nah, di sini jelas ya fungsi mana fungsi tujuan dan fungsi kendalanya. Tujuannya ini ya, biayanya minimum. Oke. Ini fungsi objektifnya minimum biaya jadi 50 X1 plus 100 X2. Z-nya ya, Z-nya. Kemudian kendalanya 2 tadi. 7 X1 plus 2 X2 lebih besar dari 28. Kemudian yang adalah 2 X1 plus 12 X2 dari 24. Biasanya minimasi itu fungsi kendalanya dia pakai lebih besar ya. Lebih besar kalau dia maksimasi, permasalahan maksimasi, fungsi kendalanya itu kurang dari. Tapi bisa saja ada juga mungkin syarat yang lain, itu ada yang mungkin masalah minimasi bisa
kendalanya ada yang satu mungkin yang lebih kecil atau ada yang sama dengan juga. Oke. Batasan tanda selalu X1-nya lebih besar dari 0 dan X2-nya lebih besar dari 0. Ya. Oke. Nah, ini linear programming secara keseluruhan. Kemudian kita gambar lagi. Sama ya, caranya sama seperti tadi. Oke. Nah, di sini kita gambar garis. Ini 1, ini 2, garis kedua. Ini garis B. Ini didapat dari ini, garis C kita peroleh dari yang kendala kedua. Nah, sekarang kita gambar isoprofit. Isokos ya, yang di sini dinamakan isokos. Kita gambar di situ 12,0. Ya, bentar. Nah, ini ya. Jadi garis 12,0 dan juga 0,6 melewati itu. Oke. Nah, garis ini yang akan kita gerakkan. Kalau minimasi maka kita gerakkan mendekati 0. Ya. Titik di dalam daerah visible ini ya, yang diarsir itu adalah daerah visible yang terkena isokos line paling akhir. Jadi ada beberapa isokos line, garis isokos di sini yang sejajar. Nah, ini ya, kalian lihat di sini. Yang paling akhir itu dia menyentuh titik E. Maka yang optimal adalah yang E di situ. Tentunya optimalnya di sini adalah minimasi. Jadi ya, cara untuk mencari E di sini kalian dari perpotongan antara garis AB dan CD. Saya dari sini kan dua garis ini kita bisa peroleh perpotongannya. Sehingga kita dapatkan minimum cost untuk iklannya adalah 320. Oke, ini untuk permasalahan minimasi. Oke. Ada pertanyaan untuk program linear, masalah maksimasi dan minimasi ini? Gimana? Nggak ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Sebenarnya masih bingung, Pak. Ya, yang mana? Silakan ditanyakan. Ayo, yang bingung yang mana? Formulasi durian itu loh, Pak. Yang mana itu? Yang mana, Mbak? Formulasi durian.
Itu yang mana ya? Halo, Pak, siapa tadi? Yang bagian akhir sendiri tadi loh, Pak. Bagian akhir. Ya, itu Oh loh, ini Pak. toh. Iya ya. Iya. Yang mana yang bingung? Yang ini bisa formulasinya? Halo Mbak. Yang mencari grafiknya, Pak, yang masih bingung. Yang mencari grafiknya. Iya, itu loh. Oh ini. Oke, kita lihat lagi di sini. Ini kan dari fungsi kendala ya. Ini kan. Jadi ada dua fungsi kendala dari 7x1 plus 2x2 lebih besar dari 28 dan 2x1 12x2 lebih besar dari 24. Bingungnya mungkin menggambarnya. Ya tadi, kalau mau menggambar garis, ini kan sebenarnya permasalahannya garis. Jadi mudahnya kalau x1-nya 0, ya kan? Atau langkah pertanyaan ini disamadengankan dulu. Dari 7x1 plus 2x2 sama dengan 28. Kemudian kalau x1-nya kita misal, maka x2-nya 28 per 2. 14, jadi 0,14. Kalau x2-nya 0, x1 28 dibagi 7. Ketemu. Jadi seperti itu menggambarnya. Sehingga kalau kita sudah menemukan titik ini A dan B, kita gambar garis dari 4,0 dan juga 0,14. Ya, kita gambar garis gini. Seret gini ya, di sini ke sini. Nah, karena ini lebih besar dari, maka yang kita arsir adalah yang sebelah kanan. Kalau misalkan ini kurang dari, maka yang kita arsir sebelah kiri. Selanjutnya untuk yang kedua, A-nya sama. Jadi X1 plus 12X2 sama dengan 24. Itu ya, kita buat sama dengan dulu. Sehingga kalau X1-nya 0, maka X2-nya berarti 24 dibagi 12. Ketemu 2, 0,2. Kemudian kalau X2-nya maka 24 dibagi 2 sama dengan 12. Sehingga kita tarik garis dari 12,0 ke 0,2. Ini ya, tarik garis ini. Kemudian yang kita arsir yang bagian atas atau belah kanan ya, atas atau kanan. Nah, ini untuk menggambar daerah visibelnya. Oke. Dan dari situ kita peroleh sini isocos line. Jadi yang maksimum itu yang paling akhir. Ini yang kita peroleh dari titik ekstrimnya. Yang terakhir terkena isocos line. Seperti itu Mbak, siapa tadi ya? Mbak
Mbak siapa tadi? Iya, Pak. Jemiati. Oh, Jumiati. Nggih. Oke, ada pertanyaan lain? Kalau tidak ada, coba kalian kerjakan ini ya. Saya kasih soal dua permasalahan. Sebentar. Oke. Jadi ini permasalahan yang dua variabel ya. Jadi ada X1 dan X2. Nanti ini kita bicara tentang permasalahan yang lebih banyak variabelnya. Bisa 3, 4 atau lebih dari bisa kita selesaikan. Oke. Ini oke. Saya share. Word-nya ini sudah tampil. Jadi di sini ada dua permasalahan. Ya. Ada masalah maksimasi dan minimasi. Ya. Kalau ini enak, tinggal menggambar saja ya. Jadi tidak dideskripsikan dalam suatu paragraf ya, permasalahannya atau suatu kalimat. Ini langsung ditentukan fungsi tujuan dan fungsi kendalanya. Oke, silakan ini dicoba. Dicoba dulu ya. Sekarang kalian kerjakan. Kalau misal nanti waktunya nggak cukup ya diteruskan di rumah ya. Coba ya dikerjakan sekarang. Oh, sebentar. Balik lagi sini. Oke, silakan dicoba dikerjakan sekitar 20 menit mungkin.
Oke, coba yang nomor 1 di sini. Ini fungsi tujuan. Yang ini fungsi kendala ya. Oke, dari fungsi kendala coba yang ininya titiknya untuk yang fungsi kendala pertama. Dari sini yang 2x1 plus x2 kurang dari 6.000. Berarti kalau kita misalkan x1-nya 0, x2-nya berapa? 0,6.000 ya. Kalau kita misalkan x2-nya 0, x1-nya 3.000. 3.000. 3.000. Berarti kalian gambar di situ dari titik 0,6.000 ke 3.000,0. Demikian juga untuk yang kendala kedua, kalau x1-nya 0, maka x2-nya 3 ya, 3.000. 3.000. Kalau x2 0, x1-nya 4.500. Oke. Oke, terus selanjutnya kita bahas minggu depan ya. So, ini gambarnya. Silakan dilanjutkan ya. Jadi tugas saja. Jadi tugas 2 ini silakan dikumpulkan minggu depan. Kemudian minggu depan kita bahas bersama. Baik. Sudah dicatat ya semua? Saya close ya. Sudah, Pak.
Oke. Sebelum saya akhiri, saya absen dulu ya untuk ini. Bentar. Oke. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal pertemuan kemarin bahwa nanti saya akan mengabsen manual. Oke, silakan nanti saya panggil satu-satu ya. Sesuai urutan absen. Mas Ahmad Sirajuddin. Ada, Pak. Oke. Aldiana. Hadir, Pak. Ani Nur. Mbak Ani. Mbak Ani Nur. Hadir, Pak. Oke. Ariel Mufida. Hadir, Pak. Devi. Devi Tri. Halo Mbak Devi. Belum ada jawaban. Hadir, Pak. Oh, hadir. Maaf, Pak, sinyalnya buruk. Iya, iya. Mbak Dwi Nurul. Hadir, Pak. Herni. Hadir, Pak. Herni. Oke, Jamiati. Hadir, Pak. Melin. Hadir, Pak. Misbahul Munir. Mas Misbahul Munir. Halo. Oke, dilewati dulu. Mas Dawam. Hadir, Pak. Habib Ali. Nggak ada kayaknya. Habib Ali nggak ada. Bentar. Mominatin. Ada, Pak. Nanda. Ada, Pak. Nandani. Ada, Bapak. Nur Hidayati. Hadir, Pak. Indah. Hadir, Pak. Rotutul Munawarah. Ada, Pak. Reni. Hadir, Pak. Ririn. Ada, Pak. Sinta. Hadir, Sinta Pak. ada. Siti Malika. Hadir, Pak.
Siti Rahmawati, Ada. Sulika, Hadir, Pak. Tiah Nailis, halo Mbak Tiah, Mbak Tiah Nailis Saadah, halo, oke dilewati sih. Ukti, Hadir, Pak. Iya, hadir, Pak. oh ya, dia baru ini. Yuliati, Hadir, Pak. oke Mas, kembali lagi Mas Misbahul Munir, halo, oh hadir. Oke, yang nggak ada Habib Ali ya. Oke, baik, kita akhiri untuk pertemuan kali ini. Silakan dikerjakan tugasnya ya. Kita ketemu lagi minggu depan. Ini Pak, materinya boleh di-share di grup, Pak. Ya, nanti saya share. Oke. Udah ya, bisa saya akhiri untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.